Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-25 dan 26. Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Di bawah subtema dari tema besar kita, tindakan yang benar saat melangkah bersama Tuhan. Subtemanya adalah tindakan yang benar saat melangkah bersama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membacakan ayat firman Tuhan ini. Dan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang kita akan baca. Keluaran 15 ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya semua kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini dari teks Alkitab ini kita belajar dua tindakan yang harus kita lakukan dalam melangkah bersama dengan Tuhan. Tindakan yang pertama adalah berseru kepada Tuhan, ayat yang ke-25. Ayat 25 dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru itu adalah tindakan yang berulang-ulang dilakukan dan serius kita melakukannya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang paling serius Bapak Ibu Saudara sekarang butuhkan? Pekerjaan kah? Sekolah kah? Jodoh kah? Anak kah? Rumah tangga kah? Harta kekayaan kah? Saya tidak tahu. Tapi biasanya orang yang mengumpulkan secara serius satu pokok atau satu hal penting itu pasti diseriusi.
besar. Pemimpin-pemimpin itu kalau tidak siap menjadi pemimpin, maka stres. Tidak semua orang punya daya tahan untuk bisa berada dalam pucuk pimpinan. Maka setiap orang akan dilatih untuk menjadi pemimpin. Dimulai dari pemimpin keluarga. Kalau orang bisa memimpin keluarganya dan tidak stres, maka dia diberi kesempatan untuk memimpin yang lebih besar. Apa itu? Memimpin kelompok kecil. Mungkin itu kelompok di sekolahnya, mungkin itu adalah kelompok dalam kerjanya, atau mungkin kelompok di dalam persekutuan, atau di dalam kelompok masyarakat. Nah, maka jadi RT. Pak Adi berkesempatan kemarin bertemu dengan Lurah Pisang Candi. Pak Lurah Pisang Candi ini membawahi kantor sinode kita yang ada di Jalan Lembajian. Ketika staf kami sebelumnya datang meminta tanda tangan untuk pengajuan kebutuhan di Pemprov Jawa Timur, maka dari Pemprov Jawa Timur meminta supaya ada surat keterangan domisili bahwa benar kantor sinode, kantor Gereja Kristen Injil Nusantara itu ada di wilayah Kelurahan Pisang Candi. Maka berangkatlah staf membawa berkas kembali ini. Singkat cerita, ditolak karena memang di kop suratnya itu disebut Gereja Kristen Injil Nusantara. Nah, pertanyaannya Pak Lurah, benar, mana izinnya kalau ini gereja? Kelimpungan staf menjawab, lalu handphonenya diserahkan ke Pak Lurah untuk bisa bicara dengan saya. Lalu saya bicara dengan Pak Lurah, lalu saya katakan begini saja Pak Lurah, saya akan silaturahmi ke kantor tengah, ya, supaya jelentreh itu jelas sak detailin apa maksudnya permintaan surat domisili yang dimaksudkan. Jadi mumpet staf kantor, hanya masalah tanda tangan satu tok. Saya bilang gak usah mumpet, ya. Saya pagi-pagi WA Pak Lurah, saya datang jam 9.30. Oh, siap Bapak, jam 10 saya siap. Jadi saya muncul dulu ke kantor. Saya beritahu kepada ketua sinode, saya beritahu kepada staf. Saya bilang ke dia, ganti itu kop suratnya. Tambahkan saja sinode Gereja Kristen Injil Nusantara. Gerejanya masih ada. Apa masalahnya? Masalahnya dari Pemprov itu menginginkan hanya nama gereja. Udah tinggal telepon Pemprovnya. Bukan kita yang menyesuaikan mereka, mereka yang menyesuaikan kita. Begitu. Akhirnya ditelepon di sana. Ya bolehlah silakan. Tapi persoalan tanda tangan Pak Lurah kan harus selesai. Lalu saya beritahu kepada Pak Ketua, saya bilang Pak Ketua tidak harus saya ikut. Udah, biar Pak Adi saja. Masa untuk urusan satu tanda tangan harus tunggu ketua sinode? Nggak usah. Lalu saya datang di sana. Bapak Ibu, stafnya saya beritahu, saya bilang hari ini saya janjian dengan Pak Lurah. Oh iya Bapak, masih ada tamunya. Setelah selesai karena dia ada tamu di dalam, wah saya lihat dari jauh, wah ini Pak Lurah kita ini kelihatannya orangnya suaranya lantang, wah ini satu level sama Pak Adi. Satu level ini cocok. Maka kalau satu level
harus pakai teknik yang lain. Nah gitu. Maka kita kemudian waktu giliran saya akan masuk di kantor Pak Lurah, bukan saya masuk duluan, Pak Lurah yang datang ke saya. Langsung menyalami saya dan langsung peluk saya, dia bilang, Bapak, gitu, Bapakku. Loh, dalam hati, kok tiba-tiba bilang Bapakku, ini anaknya siapa nih Pak Lurah? Nah, gitu. Ibu yang saya menyampaikan. Saya peluk dengan erat dan dibawa duduk jejer di sofanya. Saya bilang, Pak Lurah, kurang pas kalau saya jejer dengan Pak Lurah, karena kita akan berbincang Pak Lurah di depan saya di sini. Gitu. Oh nggak apa-apa Pak Pendeta. Gitu. Tahu dari mana saya pendeta? Tidak tahu juga. Nggak apa-apa Pak Pendeta. Bapakku ini gimana? Ada apa? Gitu. Saya bilang, enggak, itu masalah urusan yang kemarin itu. Setelah berbincang, saya nggak perlu banyak, karena kalau satu level itu, yang satu level yang lain harus memakai bahasa, nggak usah banyak bicara, 1-2 kata saja cukup. Jadi beliau katakan kesimpulannya begini, setelah hanya kira-kira 2-3 menit kita bicara, Pak Pendeta kenapa dari kemarin datang di sini? Nah, gitu kira-kira. Artinya apa? Soal tanda tangan beres. Bapak Ibu Saudaraku, setelah itu kami bercerita. Lalu beliau waktu gitu, berbagi pergumulan. Rupanya kalau jadi pemimpin itu tidak ada tempat curhat gitu. Maka dia curhat. Beliau curhat. Begini Pak Pendeta, ini saya menghadapi banyak persoalan untuk menangani masyarakat. Saya bilang sama Pak Lurah tidak usah khawatir. Menghadapi persoalan itu biasa. Jadi pemimpin itu begitu. Ya, jadi pemimpin orang banyak itu begitu Pak Lurah. Jadi kemudian di akhir beliau sampaikan, saya sakit ini di bagian sebelah. Saya tahu Pak Lurah, ada 2 penyebabnya. Saya guyon. Ini kita tertawa terbahak. Jadi staf yang ngurus surat ini luar itu heran. Ini dari awal sampai akhir ngomong setengah jam ketawa terus. Sedangkan kemarin stres saya. Pak Lurah bilang, saya sakit di bagian. Saya bilang, dalam gurauan saya bilang, Pak Lurah, persoalannya itu sebenarnya 2. Apa itu Pak Pendeta? Karena Pak Lurah itu banyak persoalan yang dihadapi. Tapi saya beritahu Pak Lurah, tidak ada persoalan yang tidak selesai. Ada waktunya, ada batas waktunya, persoalan itu pasti selesai. Jadi tidak usah susah, Pak Lurah. Yang kedua, Pak Lurah ini kayaknya sering dimarahi istri. Beliau ketawa terus. Terus saya bilang begini, lihat tidak? Lalu beliau bilang begini, bukan Pak Pendeta, saya kebanyakan utang Pak Pendeta. Makanya puyeng saya. Gantian saya yang diprank gitu. Ya singkat cerita, dihantar sampai SMP 2 gitu. Udahlah, gini aja Pak Pendeta. Nanti saya akan datang ke kantornya Pak Pendeta gitu. Saya akan datang ke sana gitu. Saya bilang, Pak Lurah ini terlalu banyak formalnya. Karena itu kalau datang ke kantor itu, jangan ke kantor, tapi kita ngopi-ngopi sekalian makan di Yogyakarta. Saya santai supaya bisa refresh gitu. Jadi bahasanya bukan datang mengunjungi ke kantor, tapi main-main. Kita main-main gitu Pak Lurah, supaya jangan stres. Jadi Pak Lurah pun ada kesulitan. Terakhir beliau minta apa? Pak Pendeta tolong saya, doakan saya, supaya saya jangan jadi lurah lagi. Ini agak aneh ya permintaan beliau. Tolong doakan saya Pak Pendeta, supaya saya ini jangan jadi lurah lagi. Lalu saya berkata begini, Pak Lurah itu kan sudah mendapatkan kesempatan
setiap orang itu punya konsekuensi. Kalau jadi lurah yang menghadapi persoalan itu, ya wajar. Contoh sederhana begitu. Kalau seandainya Pak Lurah saya minta tolong doakan supaya saya jangan menjadi pendeta. Kira-kira menurut Pak Lurah bagaimana? Iya jangan gitu Pak Pendeta. Nah sama. Saya tidak mungkin mendoakan supaya Bapak jangan jadi lurah. Karena memang Bapak ini tempatnya jadi lurah. Loh saya ini serius loh Pak Pendeta. Jadi dia berharap saya mendoakan supaya dia bisa dipindahkan. Kalau begitu saya doakan, ya, tapi dipindah sebagai camat gitu. Jadi setiap orang itu dalam levelnya masing-masing itu ada hal-hal yang dihadapi. Jadi tiap orang itu ketika dia belajar pada satu tingkat yang kecil, maka ketika dia diberikan sebuah tugas kepemimpinan yang lebih besar, dia tidak stres menghadapinya. Itu saja. Ya. Saya seringkali belajar dari peristiwa Musa. Musa ini dalam keadaan yang kalut menghadapi permintaan dari umat Israel. Ada air Musa tapi air pahit. Bagaimana caranya? Lalu dia berseru kepada Tuhan. Itu adalah kebutuhan yang sangat emergensi saat itu. Dan dia berseru kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu apa yang terjadi? Ketika seseorang berseru dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu memberi jawaban. Ayat yang kita baca tadi dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Asik sekali waktu kita baca bagian ini. Ayat itu tidak bilang begini. Ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan membuat air yang pahit itu menjadi manis. Enggak. Saya tanya sama Nelvi, membuat air pahit menjadi manis bisa atau tidak? Saya bisa. Tinggal tambah gula. Hilang pahitnya, tinggal manisnya. Tapi butuh berapa banyak gula? Itu persoalan. Dan gula mau dimasukkan di sebesar air itu, nggak ada jalan keluarnya. Tidak ada gula di padang gurun. Tapi Tuhan itu asik jalannya. Jadi kadang-kala Tuhan itu mengajak kita itu untuk juga berpikir, berusaha untuk meresponi kata-kata Tuhan. Itu ada gak pada diri Musa? Lalu Tuhan katakan apa? Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Menurut saya kayu ini sebenarnya biasa. Tapi ketaatan dari Musa membuat kayu yang tadinya itu biasa itu menjadi penawar dari air yang pahit, sehingga dikatakan air itu menjadi manis. Mana ada gula di padang pasir? Hanya dengan melempar satu potong kayu maka dia menjadi manis. Alkitab kita mengatakan bahwa Tuhan meminta Musa untuk memotong sepotong kayu dan melempar kayu itu ke dalam air, dan air itu dikatakan menjadi manis. Bapak Ibu Saudara, setiap seruan pasti ada jawaban. Boleh ulang kalimat saya? Setiap seruan pasti ada jawaban. Karena itu berseru supaya ada jawaban. Kamu David sudah berseru? Sudah dijawab? Sudah Pak. Wah, karena itu tidak usah berseru lagi. Mbak Winda sudah berseru? Sudah dijawab?
Sudah. Amin. Tidak usah berseru lagi. Rupanya berseru itu adalah sebuah ungkapan yang memang ditunggu Tuhan. Ya kan? Tapi pada waktu kita berseru, kita juga diminta melakukan sesuatu. Tidak dibuat simsalabim, langsung air teh muncul. Tidak ada. Tidak ada. Saya bilang, potong kayu. Saya kira orang pasti akan cari kayu. Apa yang bisa membuat air menjadi manis sehingga tidak perlu beli gula lagi. Tinggal potong kayunya, masukkan di dalam air. Kalau butuh airnya kira-kira untuk 1000 orang, hanya tinggal dimasukkan saja. Kan hemat. Cara Tuhan itu kadangkala sederhana, tapi hal yang sederhana Allah mau kerjasama. Itu luar biasa itu, luar biasa. Kita seringkali mau yang manis, tapi tidak mau untuk diproses waktu ada kepahitan. Nah, kadang-kadang hidup kita itu seperti air tadi, pahit. Yang pahit itu tidak selalu kadang-kadang tidak menyenangkan. Ibu Marlina satu kali buat air, hanya banyak ini, satu teko khusus buat saya. Ternyata airnya diminum pelan-pelan dan pahit. Katanya, ini setelah saya lihat di Google, ini bisa menurunkan tensi. Lah yang bikinnya pasti senang, yang mumet itu yang minum gitu. Dan saya minum, memang betul. Di Arab, jadi kalau ada tensi tinggi di sini, ya tinggal ambil daun pepaya, rebus dan minum. Karena di balik air yang pahit ada obat yang lain. Di balik kesulitan hidup, ketika kita berseru, ada berkat. Maka saya beritahu kepada Pak Lurah. Besoknya kami lanjut lagi, saya telepon dia. Nama beliau itu menarik, membuat saya penasaran. Namanya adalah Pak Edwin Dani. Nah, Daniel ini bikin saya kaget. Terus saya tanya, enggak Pak, Bapak saya itu orang modern, jadi beri nama saya itu dari Alkitab orang Kristen. Ya bagus ini. Kayaknya saya perlu datang karena Bapak tinggal di Mulyorejo, saya perlu mampir ke tempatnya Bapak. Dan saya beritahu beliau, saya bilang, Pak Lurah, makin banyak persoalan yang Pak Lurah hadapi, itu makin bagus. Karena Pak Lurah akan naik kualitas. Karena banyak persoalan membuat Bapak track recordnya makin bagus. Kalau pohon itu makin kencang, maka dia akan makin kuat akar. Nah, karena itu, seringkali kepahitan hidup itu tidak pernah berlalu dari hidup kita. Tapi walaupun demikian, kalau kita berseru itu menunjukkan sebuah kesungguhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dikatakan bahwa air yang tadinya pahit menjadi manis, tapi juga bagi orang yang beriman tidak ada yang mustahil jika itu maunya Tuhan. Dan untuk tahu kehendaknya Tuhan, kita harus lebih banyak belajar. Nah, belajar itu naik tingkat. Kalau pelajaran kelas 1 tidak mungkin diulang lagi di kelas 10. Jengkel kita kan, ini pelajaran kemarin, kok diulang lagi? Bapak Ibu, hidup itu mengalami sebuah kenaikan tingkat. Jadi
kualitas, makin beda juga persoalan yang dihadapi. Dengan demikian maka hidup yang kita jalani jangan pernah lepas terus berseru kepada Tuhan supaya selalu tersedia jalan bagi kita. Nah, yang kedua dan yang terakhir, tindakan yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah di dalam ayat yang ke-26. Ya, kita baca kembali ayat 26. Di full screen sudah muncul. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Stop sampai di sini. Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah. Ada 3 kategori orang mendengar. Ini kecuali yang tulisan. Ada 3 kategori orang yang mendengar. Yang pertama, mendengar saja. Yang kedua, mendengar dan mengerti. Yang ketiga, mendengar, mengerti, lalu dia melakukan, mempraktikkan. Nah, yang paling sulit bagi kita adalah mendengar dengan seksama. Nah, ini proses ini latihan mendengar. Tapi kita ada di level mana? Waktu firman Allah diberitakan, kita mendengarkan. Betul ya? Nah, waktu kita mendengar, diuji minggu depan. Kira-kira dari sekian banyak yang mendengar, berapa banyak yang masih? Berdasarkan penelitian, ketika seseorang sudah melampaui 1 hari, dia masih bisa ingat beberapa hari. Ketika sudah beberapa hari, dia masih ingat mungkin 2-3 hari. Ketika sudah lebih dari 1 minggu, berbulan, sudah mulai menguap. Maka saya sering bergurau. Saya bilang begini, ayo, kalau kita menghafal, biasanya guru berkata, bisa nggak menghafal? Bisa. Hafal di luar kepala ya? Iya Bu. Kenapa orang mengatakan hafal di luar kepala? Kenapa tidak mengatakan hafalnya harus dalam kepala? So, kalau di luar kepala kan kuat. Di bahasa orang Indonesia kan, ayo hafal. Sampai hafal di luar kepala. Di luar kepala itu berarti muak berarti. Harusnya kalimatnya hafal tanam di dalam kepala. Ya, dari dulu saya dengar kalimat itu. Harus hafal di luar kepala. Ini harus dirubah ini kalimat ini. Bilang sama anak-anak kita, nah harus hafal ayat Alkitab di dalam kepala ya. Ini saya kasih 10 ayat untuk anak-anak. Nanti waktu acara Paskah, saya siapkan dolar untuk mereka. Kalau 10 anak, berarti Pak Adi siapkan sejumlah 10 anak. Jadi ini anak sekolah minggu yang ada di sini, ya, Ibu Marlina sudah pagi belum? Belum pagi. Nah, ini ibu guru yang kemarin yang memberitahu 10 ayat. Nah, katanya dijanjikan beberapa hari share. Nah, ibu guru nanti ingatkan kembali ya. Mulai hari ini akan menghafal 10 ayat. Nah, 10 ayat saya siapkan dari 8 halaman Alkitab. Karena ada yang 2 ayat. Nah, begitu. 2 ayat itu 2. Kalau ada 2 anak di dalam rumah bisa hafal ayat itu, maka berarti double dolarnya. Lumayan kan? Lumayan. Oke. Bapak Ibu, ternyata manusia itu banyak mendengar, sedikit yang menyimpan, apalagi pada waktu dia dituntut untuk melakukan. Padahal ketika orang banyak prakteknya,
menguasai teorinya. Nah, itu. Coba tanya orang-orang yang jadi tukang. Waktu dia pegang cetok, belum pernah dia itu pasang itu semen di dinding. Dia berteori kepada pembantu tukang. Pembantu tukang tanya begini, coba dulu saya juga mau belajar. Lah, rata-rata sekarang insinyur-insinyur ini tidak pernah pegang cetok, tahunya hanya berapa campurannya. Waktu pegang itu tidak bisa sama sekali. Nah, makanya banyak orang yang terlalu pintar tapi tidak tahu prakteknya. Nah, ini yang bahaya. Bahwa orang Kristen tidak boleh begitu. Harus banyak praktek. Ayo ibu yang ada di sini, belajar teorinya dulu atau prakteknya dulu waktu masak? Nah, ini bingung kan? Belajar teorinya dulu atau langsung masak? Hah? Teori dulu. Jadi tidak masak-masak. Oh, masak. Jadi waktu dapat dari Google langsung dipraktekkan. Itu saya senang kalau lihat ibu-ibu itu. Menunya. Walaupun nanti jadi atau tidak rasanya pas dengan yang di Google, wis. Yang penting itu cocok gitu. Ternyata waktu dites oleh yang makan, kayaknya ada yang kurang. Satu kali saya pergi dengan karyawan makan bersama-sama. Nah, kan saya di rumah itu tidak boleh makan petai. Dilarang. Hukumnya tidak boleh. Jadi itu di atas satu tempat cobek yang besar itu disajikan untuk 4-5 orang. Wah, di atas permukaannya macam-macam. Ya, macam-macam. Saya nggak usah promosi di sini. Nanti kita ya, nanti di rumah pasti masing-masing bisa menikmati. Jadi waktu itu disajikan, dan saya itu terkesima, penuh itu, macam-macam. Nggak tahu di bawahnya itu sambal luar biasa. Nah, jadi waktu cendol ambil itu ternyata dipenuhi dengan sambal. Rupanya ini memang ala Banyuwangi. Bukan. Ini macam-macam ala Banyuwangi. Mesti campur-campur di dalam. Luar biasa. Jadi waktu kita menikmati itu sampai sudah ampun-ampun sudah. Tidak kuat. Ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang itu waktu kita belajar mempraktekkan sesuatu baru kita tahu ini cocok apa tidak dengan orang. Makanya saya kemudian waktu bicara dengan bagian kasir, saya tanya begini, bisa nggak sambalnya itu dikurangi lain kali supaya kita ini jangan mumet setelah makan. Orang makan itu mestinya pulang dengan nikmat. Ini enggak. Orang dalam keadaan pedis gitu ya, semuanya panas. Wah, ini memang generasinya panas. Ternyata Bapak Ibu itu sudah dicampur semua, jadi tinggal memindahkan. Berarti memang levelnya sudah begitu. Artinya kita yang menyesuaikan diri, bukan mereka yang menyesuaikan diri dengan kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau begitu pelanggan bisa-bisa hanya 1-2 kali. Nah, ya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, praktek menolong kita untuk ngecek kira-kira sudah cocok atau tidak dengan apa yang dimaksudkan. Nah, itu. Maka bagian yang kedua yang dihendaki oleh Tuhan, yang kita praktekkan adalah mendengar dan melakukan firman-Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 26 berkata, jika kamu sungguh-sungguh mendengar, yang perlu di-underline, yang perlu digarisbawahi, sungguh-sungguh. Ya, makanya di dalam Matius pasal 13, operator bisa siapkan sebagai bagian yang memberi kepada kita penegasan. Tuhan pakai perumpamaan seorang penabur soal masalah mendengar firman Allah ini. Di ayat yang ketiga dikatakan, ada orang dengar firman Allah. Lalu ayat 4 dikatakan,
setelah dia mendengar firman Allah, lalu itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung-burung dan memakannya sampai habis. Artinya apa bagi kita? Artinya begini, dijelaskan di ayat 19, yaitu orang yang mendengar firman Allah, hal-hal tentang surga, tetapi dia tidak mengerti. Nah makanya kalau tidak mengerti, makanya kalau saya foto itu, bagaimana membahasakan supaya bisa dimengerti. Nah saya tanya dulu sekarang, supaya saya tidak lanjut lagi dan saya berhenti sampai di sini. Kira-kira. Nah Bapak dan Ibu, kalau saya khotbah bisa dimengerti atau tidak? Bisa. Bapak bisa dipahami ya? Yang Pak Adi sampaikan. Berarti saya lanjut. Kalau ternyata belum mengerti, maka saya harus membuat penjelasan, harus mengerti, supaya Bapak Ibu yang sudah keluar ongkos berangkat dari rumah, keluarkan bensin, sudah siapkan waktu, itu tidak sia-sia, pulang tidak bawa apa-apa. Nah makanya kalau datang tidak mengerti, tidak memahami, misalnya apa yang disampaikan tidak dipahami, boleh bertanya di grup. Itu maksudnya Pak Adi tadi itu apa itu? Saya tidak mengerti. Nah, ada usah malu. Atau kalau tidak mau di grup, japri saya. Pak Adi saya tidak mengerti. Sebab rugi, sudah datang tapi kita tidak mengerti, berarti kita tidak membawa pulang sesuatu. Sayang kan? Nah begitu. Maka Bapak Ibu dikatakan orang ini harus mengerti supaya jangan sampai firman Tuhan itu menjadi sia-sia. Nah, yang lain jatuh di tanah yang berbatu-batu, dikatakan berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Artinya apa? Itu firman Tuhan yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Orang yang dengar firman Tuhan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar. Dia hanya tahan sebentar saja. Waktu ada penindasan, ada penganiayaan, firman itu menjadi hilang dan dia menjadi musnah. Nah, karena itu maka firman Tuhan itu harus mengakar dalam hati kita. Nah, dikatakan lagi, sebagian jatuh di semak duri, lalu dia dihimpit oleh semak-semak, lalu mati. Nah, artinya apa? Yang ditaburkan dan yang jatuh di semak duri, orang yang mendengar firman Tuhan, lalu mulai khawatir dalam hidup, maka firman Tuhan tidak bertumbuh dalam hidupnya dan menghimpit dia sehingga dia tidak berbuah. Dan yang terakhir, yang ditanggung di tanah. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa supaya firman Allah benar-benar tertabur di dalam hati kita. Setelah kita memahaminya, kita resapkan di dalam hati kita, lalu semampu apa yang kita bisa lakukan, mulailah melakukan. Nah, maka Alkitab berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan melampaui dahulu Gusti dan melakukan. Kesimpulan, ada dua tindakan yang harus kita lakukan waktu kita berjalan dengan Tuhan dalam hidup hari-hari. Yang pertama, jangan lupa berseru kepada Tuhan. Berseru itu bayar apa tidak? Tidak bayar, karena itu berseru. Ya, berserulah. Tapi jawaban Tuhan itu bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Tidak itu loh jawabannya, lupa itu. Tidak itu juga jawaban. Jawaban ya, tidak, dan intelligence. Nah, gitu. Jadi bersabar. Nah, yang kedua, kesimpulan kedua, untuk melangkah bersama dengan Allah, tindakan yang kita lakukan adalah mari kita belajar mendengar, dan setelah mendengar meresapkan di hati kita, lalu melakukannya dengan sungguh.